Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Nah, sekarang setelah kalian kemarin membahas tentang penggunaan bilangan bulat positif, maka sekarang untuk pelajaran matematika kita akan membahas materi membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke, simak dengan baik-baik ya. Bagaimana cara membandingkan dua bilangan bulat? Salah satu caranya adalah menggunakan garis bilangan. Nah, ini yang namanya garis bilangan ya. Sudah dijelaskan kemarin ya. Perhatikan caranya berikut. Bandingkan bilangan 1 dan 3, mana yang lebih besar? Ini 1, ini 3. Ya. Yang kedua, bandingkan bilangan negatif 8 dan negatif 2, mana yang lebih besar? Ini negatif 8, ini negatif 2. Ya. Oke, jika dihitung dari titik 0, antara bilangan 1 dan 3 yang memiliki jarak yang lebih panjang adalah 3. Nih, 1 dan 3 yang lebih panjang adalah nomor 3. Ya. Nah, pada satu garis bilangan, bilangan yang terletak di sebelah kiri selalu kurang dari bilangan yang terletak di sebelah kanannya. Karena 1 di sebelah kiri 3, maka 1 kurang dari 3 dapat ditulis dengan 1 kurang 3 atau 1 lebih kecil dari 3. Atau karena 3 di sebelah kanan 1, maka 3 lebih dari 1 atau ditulis menjadi 3 lebih besar daripada 1. Singkatnya adalah bilangan positif jika ke sebelah kanan maka nilainya akan semakin besar. Karena 1 ada di sebelah kiri 3 dan 3 itu ada di sebelah kanan 1, maka sudah jelas ya, angka 3 itu pasti lebih besar daripada angka 1 kalau dia dalam posisi bilangan positif. Oke, yang selanjutnya sama hanya dengan negatif 8 dan negatif 2. Nah, ini juga karena negatif 8 ada paling sebelah kiri daripada negatif 2, maka yang lebih besar itu adalah negatif 2. Kenapa? Karena bilangan bulat negatif semakin ke kiri nilainya itu akan semakin kecil. Sudah jelas ya? Ingat ya, bilangan bulat positif semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan bilangan bulat negatif semakin ke kiri maka nilainya akan semakin kecil. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh nih. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nomor 1. Nah, ini masih acak-acakan ya. Ada 1, 6, negatif 4, negatif 2, 2, 0, dan 4. Soal nomor 2, 6, 2, negatif 6, negatif 3, 0, negatif 4, 3, negatif 1, dan 1. Penyelesaiannya, nah boleh kamu baca ini urutan bilangan dari 1, 6, negatif 4, negatif 2, 2, 0, dan 4. Nih kita boleh membuat yang namanya garis bilangan. Lalu setelah itu kamu lingkari angka-angka ini. Angka 1 ada nih ya, angka 6 ada, negatif 2 ada, 2 sendiri ada, 0 ada, 4 ada. Setelah kamu lingkari ini akan ketahuan nih ya. Maka urutan yang terkecil adalah negatif 4, negatif 2, 0, 1, 2, 4, dan 6. Ini sudah berurutan. Ini kita menggunakan garis bilangan. Begitu juga soal nomor 2, kita bikin garis bilangannya nih. Urutkan bilangannya 6 ada nih ya, 6 ya. 2 ada nih, negatif 6 ada ini, negatif 3 ada, 0 ada, negatif 4 ada, negatif 3 positif ada, negatif 1 ada, 1 ada. Nah, berarti bilangan-bilangan ini sudah kita lingkari ya. Kenapa Pak negatif 5, negatif 2, 4, 5 tidak dilingkari? Karena bilangan tersebut tidak termasuk yang akan kita urutkan. Paham? Oke. Setelah kita lingkari maka kita sudah tahu. Berarti jawabannya adalah diawali dengan negatif 6,
Oke, negatif 4, negatif 3, negatif 1, 0, 1, 2, 3, terakhir 6. Oke, sampai situ sudah paham? Jika belum paham, silakan ulangi lagi videonya sampai kamu benar-benar paham. Baik, kita langsung ke tugas mandiri. Nah, kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar. Nah, yang pertama, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, nih sudah ada ya. Kamu boleh menggunakan garis bilangan. Oke, itu adalah salah satu caranya. Ingat, kerjakan di kertas selembar, kasih nama, kasih tanggal, dan kasih judul. Nah, ini ya. Jadi, ini ingat ya. Satu soal ini ada 5 jawaban. Jangan soal nomor 1 kamu silang salah satu, itu salah ya. Jadi 1A jawabannya apa, 1B jawabannya apa, 1C jawabannya apa, 1D jawabannya apa, 1E jawabannya apa. Bukan kamu tulis ini 1 lalu kamu silang salah satu, itu salah karena ini bukan pilihan ganda tapi ini adalah isian. Nah, kalau yang ada nomor 1 itu dari terkecil hingga terbesar, nah sebaliknya yang nomor 2 itu dari yang terbesar hingga terkecil. Artinya apa? Berarti ini diurutkan dari yang kanan dulu, dari sini nih ya. Kalau ini contoh ini ya, ini yang terkecil dan terbesar, maka kalau ini menjadi yang terbesar dan terkecil maka dari sini dulu ya. 6, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 3, negatif 4, negatif 6 ya. Jadi kebalikannya nih. Untuk nomor 2 sama, ini juga bukan disilang. 2A itu jawabannya apa, 2B jawabannya apa, dan sampai dengan 2E itu jawabannya apa, tidak disilang ya nak ya. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini membandingkan dengan tanda kurang dari sama dengan lebih dari. Nah, yang A, kalau negatif 24 itu lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari 23. Oke, kan sudah jelaskan ya. 3A, 3A, 3B, C. Nah, ini juga sama, tidak disilang, tapi diisi dengan tanda-tanda ini nih, tanda-tanda ini nih, 3 tanda ini nih. Ya, 3 tanda ini ya, paham? Oke, yang keempat. Nah, lengkapi garis bilangan berikut dengan bilangan-bilangan yang tepat. Perhatikan nih. Yang A, ini 6. Mungkin ini maksudnya bukan 6 ya. Mungkin maksudnya ini adalah negatif 6. Silakan perbaiki di bukumu ya. Ini negatif 6. Nah, kalau ini negatif 6, ini 0, maka di tengah-tengahnya itu angka berapa? Ya, negatif berapa nih? Sama, kebalikan di sini juga. Oke. Yang B, ini 0, ini negatif 2. Ini ada ini, berarti berapa nih sampai sini? Isi titik-titiknya ya. Isi titik-titiknya. Yang C, yang C 0, negatif 4. Di tengah-tengahnya berapa nih? Ya. Berarti loncatnya berapa nih? Berapa langkah loncatnya nih? Ya, paham kan? Kalau ke sini sama, maka ke sini juga sama. Ini bilangan negatif, maka ini bilangan positif. Oke. Untuk mengurutkan bilangan sudah, maka kita ke materi yang selanjutnya, yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Perlu diingat ya. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada beberapa. Salah satunya adalah sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Oke, kita bahas ya. Operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat memiliki sifat tertutup karena setiap operasi hitung tersebut selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut nih. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka C juga bilangan bulat. Buktinya 1 tambah 2 sama dengan 3, sama-sama bilangan bulat. Mau dikali, mau dikurang, mau ditambah, maka setiap perkalian penjumlahan pengurangan bilangan bulat maka hasilnya juga bilangan bulat, maka itu sudah disebut dengan sifat tertutup. Paham? Oke. Yang kedua, sifat komutatif. Apa itu? Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran.
Sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, jadi hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Pengurangan pembagian tidak bisa menggunakan sifat ini. Contoh, A tambah B sama dengan B tambah A. Di dalam angka, 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Nah, kayak gitu ya, bisa dibalik. Depan jadi belakang, belakang jadi depan. Tapi hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku untuk pengurangan atau pembagian. Oke, nih contohnya nih, 7 tambah 8 sama dengan 15 atau 8 tambah 7 sama dengan 15. Nih kayak gini nih, 8-nya yang tadinya di depan di sini jadi di belakang, yang 7-nya yang tadinya di belakang di sini jadi di depan. Namanya tukar tempat atau sifat komutatif, sifat pertukaran. Kita lanjut. Nah, ini kalau perkalian juga begini ya, 8 kali 7 56, 7 kali 8 sama aja ya. Yang tadinya 8 ada di depan jadi di belakang, yang tadinya 7 ada di belakang, yang di sini menjadi di depan. Sifat selanjutnya, sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Nah, sama halnya dengan komutatif, berlaku hanya untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, kayak gini nih. A tambah B sama tambah A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Lihat. Yang di dalam kurungnya AB, yang di keluar kurung C ditukar menjadi A yang di luar, B, C-nya di dalam kurung. Hanya posisinya ditukar saja. Tapi ingat, hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Sama ini juga nih, A kali B di dalam kurung kali C menjadi A dikali di dalam kurung B kali C. Contoh angkanya seperti ini ya, 5 tambah 3 tambah 4 8, ini 8 ya, tambah 4 12. Kita rubah, 5 nya di luar, 3 tambah 4 5, ini jadi 7 12, sama kan jumlahnya kan, menjadi begini, 5 tambah 3 dalam kurung 4 tambah 4 sama dengan 5 tambah 3 tambah 4, hasilnya sama juga walaupun angka-angkanya akan berbeda karena dikelompokkan ya. Sama dengan yang perkalian juga, 5 kali 3 kali 4, 5 kali 3 kali 4 ya, 5 kali 3 15, 4 kali 15 60, 5 ini 5, 3 kali 4 12, 5 kali 12 60, sama-sama 60. Kalau menjadi digabungkan menjadi gini, 5 kali 3 dalam kurung kali 4 sama dengan 5 kali 3 kali 4 dalam kurung. Nah, ini ingat, hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Sifat yang selanjutnya, sifat distributif. Sifat ini disebut juga sifat penyebaran. Nah, sifat distributif ada dua. Yang satu, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contohnya nih, A kali B tambah C. Nih, tambah nih ya. Nih, ingat nih, kuncinya ini nih. Maka, ininya nanti akan ke tengah, ininya A kali B. Ini ditambah A kali C nih ya, sama kayak yang ini dia pengurangan nih, A kali B kurang C. A kali B ini karena ini tanda kurang, maka harus ini tanda kurang nih ya, A kali C nih ini ya. Oke, lihat contohnya, 6 kali 3 tambah 2, maka 6 kali 3 ini posisinya tambah dan 6 kali 2. Oke, paham? Oke, bisa dibandingkan. Coba 6, 3 tambah 2 5 ya. 6 kali 5 berapa? 30. Coba ini 6 kali 3 18, 6 kali 2 12, 18 tambah 12 30, sama kan? Nah, iya, itu namanya sifat distributif. Nah, sifat distributif yang pengurangan nih, sama juga nih, 6 kali 3 dikurang 2, 6 kali 3 ini posisinya dikurang, 6 kali 2 ini
Kita buktikan. 6, 6. Kali-kali ya. 3 dikurangi 2, 1. 6 kali 1, 6. 6 kali 3 berapa? 18. Dikurang ya. 6 kali 2, 12. 18 kurang 12. Nah, sama kan? Nah, itu namanya sifat distributif. Oke, sampai sini paham? Jika masih kurang paham, kamu boleh lagi kilas balik lagi penjelasan Bapak dalam video ini sampai benar-benar paham. Nah, tugas kamu yang kedua, kerjakan soal berikut. Ada soal kanan, ada soal kiri. Soal kanan dan kiri itu jawabannya sama. Ingat ya, soal yang kanan dengan yang soal kiri itu jawabannya sama. Ya, kalau jawabannya ini segini, maka ini juga segini. Kenapa? Lihat deh sama kamu sifat-sifatnya. Ya, akan jauh berbeda. Oke. Nah, yang selanjutnya, diskusikan dengan teman kelompokmu. Samakah? Udah Bapak jawab ya, sama. Yang nomor 2, adakah sifat operasi itu yang digunakan pada operasi penunjuk di atas? Jika ada, sifat apa? Nah, kamu cari nih sifat apa sih? Jenis-jenisnya ya. Yang ketiga, apakah sifat-sifat tersebut berlaku pada semua operasi hitung, penjumlahan, perkalian, pembagian? Berikan alasannya. Nah, tadi ingat ya, ada beberapa sifat yang hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Oke, itu alasannya tuh, tapi bisa kamu pakai kata-kata kamu sendirilah ya. Tuh, tugas itu yang selanjutnya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan sifat tertutup pada operasi hitung bilangan bulat? Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya, tinggal kamu tulis ulang ya. Yang kedua, apakah pembagian memiliki sifat tertutup? Kalau iya, apa jelasannya ya? Sudah ada tuh dijelasin tadi, tinggal baca lagi. Di LKS juga boleh baca kamu ya. Yang ketiga, apa saja operasi hitung yang memiliki sifat tertutup? Nah, apa saja operasi hitungnya? Operasi hitung yang memiliki sifat tertutup. Nah, apakah perjumlahan? Apakah pengurangan? Apakah perkalian? Apakah pembagian? Apakah empat-empatnya ya? Oke, kamu cari itu jawabannya. Oke, sudah jelas ya. Tugas yang selanjutnya, yang terakhir nih. Istilah titik-titik berikut dengan sifat-sifat operasi hitung: asosiatif, komutatif, distributif, atau tertutup. Nomor 1, penjumlahan. Sifat yang berlaku. Apakah penjumlahan bisa pakai asosiatif? Apakah bisa pakai komutatif? Apakah bisa distributif atau tertutup? Kalau bisa semuanya tulis. Kalau bisanya cuma 1, tulis 1. Bisanya cuma 2, ya tulis 2 ya, sesuai dengan yang kamu pelajari. Yang kedua, sifat yang tidak berlaku. Penjumlahan ini tidak berlakunya kemana nih? Kalau memang ada salah satu ini tulis, tapi kalau tidak ada berarti kosongkan. Paham ya? Jadi operasi penjumlahan yang berlakunya apa nih? Asosiatif, komutatif, distributif, atau tertutup, atau keempat-empatnya, atau cuma 2, atau cuma 3. Itu tergantung jawaban kamu masing-masing dari hasil kamu mencari. Begitu juga dengan sifat yang tidak berlaku. Apakah ini tidak berlaku untuk penjumlahan? Apakah ini tidak berlaku untuk penjumlahan juga? Nah, kalau semuanya tidak berlaku berarti tidak usah ditulis. Tapi kalau ada yang berlaku, yang tidak berlakunya cuma 1 doang, ini berlaku, berarti cuma tulis yang tidak berlaku doang, yang sisanya berlaku, ya berarti itu ya. Paham? Oke, kalau tidak paham silakan kamu baca-baca lagi. Mudah-mudahan kamu bisa, dan jangan lupa kerjakan di kertas selembar, kasih judul, nama, hari, dan tanggal. Semoga berhasil. Jangan lupa belajar yang giat. Cukup sekian, kita berjumpa di materi matematika yang selanjutnya.